Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala karena telah memfasilitasi kami sebagai CGP untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan, juga berdiskusi dan berbagi praktik baik dalam kaitannya dengan budaya positif. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nuri selaku kurikulum yang juga telah mendukung, membantu kami dalam terlaksananya kegiatan ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir di sini, menyempatkan waktunya untuk kita berbagi praktik baik dalam kegiatan berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Untuk itu, supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan juga berbuah pahala, mari kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Di sini kami akan diberi ruang kesempatan untuk berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh yang pertama Pak Denden Bugi Ginanjar selaku CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Ciparai. Selanjutnya ada Ibu Nur Siti Robia, juga CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Ciparai. Dan selanjutnya oleh saya sendiri, yaitu Nurunisa Desiana, CGP Angkatan 10 di SMA Negeri 1 Ciparai. Selanjutnya jenis kegiatan ini adalah kegiatan mandiri, membuat grup sharing mengenai konsep inti dari modul positif, berbudaya positif. Ini merupakan aksi nyata dari kami yang merupakan CGP untuk berbagi praktik baik mengenai budaya positif. Lalu agenda kegiatan kita kali ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, alhamdulillah sudah kita lakukan tadi bersama-sama. Kemudian pemaparan materi, selanjutnya praktik membuat kesepakatan kelas atau penerapan segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah refleksi, tanggapan dan tanya jawab. Untuk itu kita langsung saja ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dede Bugi Ginanjar. Padanya kami persilahkan. Terima kasih Bu Nurul untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semangat, semangat tuh, semangat. Oke, tepuk semangat selanjutnya. Coba beda ya mah tepuk semangatnya. Tapi kemarin ya kayak tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Mantap, luar biasa. Oke, sebelum memulai, kita bikin dulu kesepakatan kelas ya, agar pelaksanaan kegiatan hari ini akan berjalan lancar. Maka diisi aja sticky notes-nya, nanti kita tempel di sini. Nah, contoh misalkan boleh makan dan minum, contohnya ya. Kemudian ketika boleh, sok ditulis, langsung ditulis ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu orang satu aja. Yang sudah boleh langsung ke depan, ditempel di depan. Kita sediakan ini tempelannya ya. Boleh. Nanti ini kesepakatan yang ditulis
saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu, apakah kesepakatan itu akan kita laksanakan atau tidak? Kalau misalkan, oh itu tidak sesuai, tidak relevan dengan kegiatan hari ini, tidak usah seperti itu ya. Kesepakatan kelasnya sudah ada ya Bu Nurul, boleh kita ketik saja. Bapak Ibu, ini tulisan di depan terlihat atau ukuran besar, boleh diperbesar Bu Nurul ukurannya. Oke, siap. Yang pertama, saya baca dari sebelah kanan dulu ya. Yang pertama, boleh minum tetapi tidak boleh makan di kelas. Setuju? Setuju. Setuju, Bapak Ibu? Boleh makan tapi tidak boleh minum tapi tidak boleh makan. Setuju? Setuju. Atau boleh dua-duanya? Oh. Oke. Ada usulan yang baru, makan minum boleh tapi harus tertib. Boleh? Boleh ya, sepakat ya? Oke, sepakat. Bu Nurul, boleh makan dan minum asalkan tertib. Ini boleh minum, sudah ya. Boleh minum tapi tidak disediakan. Kemudian ini ada membawa air minum, masih sama ya. Boleh makan minum dengan tertib, sudah. Masih minum. Ini kebanyakan masih minum. Ya. Kemudian masuk tepat waktu. Setuju? Setuju ya? Setuju. Oke. Kemudian tidak boleh meminta kopi. Tidak boleh meminta kopi. Setuju tidak? Tidak boleh meminta kopi. Tidak ya? Tidak. Tidak mencerminkan seseorang yang bijak ya seperti itu. Pelit. Oke, kita simpan dulu. Tidak, yang tidak boleh di sini. Kemudian harus ada absensi atau dokumentasi. Disetujui? Sepakat? Ya, setuju. Kemudian boleh pulang dulu. Setuju? Atau nanti ketinggalan materi Bapak Ibu? Boleh pulang dulu? Tidak ya? Sepakat? Sepakat untuk tidak setuju dengan itu? Nah itu biasanya kalau sudah pulang nggak akan kembali kecuali kemo. Oke. Kemudian tidak boleh nyolong HP. Tidak boleh memainkan handphone. Setuju apa tidak? Kalau menurut saya tidak. Karena ada beberapa hal yang memang penting itu harus dijawab. Biasanya seperti itu. Mungkin lebih disesuaikan aja ya. Penggunaan HP dengan bijak. Nah itu, mantap Bu Kiki. Ya, mantap Bu Kiki. Penggunaan HP dengan bijak. Kemudian tidak boleh tidur sambil ngemil, tapi harus bagi-bagi. Tidak boleh tidur. Boleh sambil ngemil tapi harus bagi-bagi. Setuju? Sepakat? Sepakat? Sepakat ya? Tidak boleh tidur Bu Nurul, tidak boleh tidur. Kemudian kegiatan berlangsung santai tapi serius. Sersan. Sepakat? Sepakat ya? Tidak boleh berisik. Sepakat? Sepakat ya? Tidak boleh berisik, berarti tidak ngobrol. Tertib ya. Tidak ada tugas lanjutan. Ya, insya Allah kita selesaikan hari ini ya. Jadi tidak ada PR nanti, biar semuanya selesai ya. Oke, nanti di akhir itu ada refleksi dan refleksinya langsung kita bisa baca sama-sama ya. Ini kesepakatan kelas yang telah dibuat Bapak Ibu semua. Ya, ini harus kita sepakati dan kita laksanakan ketika pembelajaran. Ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Selanjutnya saya akan memaparkan disiplin positif, nilai kebajikan universal dan motivasi perilaku.
Untuk disiplin positif ini ada beberapa hal yang akan disampaikan. Ini yang pertama itu teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Untuk sekarang di kurikulum Merdeka ada pergeseran paradigma, ya, bahwa yang tadinya guru itu sebagai sumber ilmu yang utama, di kurikulum Merdeka ini bahwa guru itu sebagai fasilitator, kemudian sebagai among, dan sebagai manajer atau pemantau, ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Nah, itu pun yang terjadi pada siswa, ya. Siswa pun seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol siswa sepenuhnya, namun siswalah yang bisa menyadarkan atau mengontrol dirinya sendiri, menurut Dr. William Glasser. Maksudnya, makna disiplin belajar kontrol diri mengenali potensi diri kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, mungkin yang ini nanti saya sampaikan untuk makna disiplin, ya. Selanjutnya, Dr. William Glasser itu menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Jadi perilaku siswa yang atau murid yang kita selama ini hadapi itu mereka mempunyai tujuan tersendiri atau motivasi tersendiri. Dr. William Glasser ini menyatakan juga bahwa modal berpikir menang-menang. Jadi untuk teori pilihan ini tidak ada yang dirugikan antara siswa, murid, dan dengan guru. Semuanya tidak ada yang tersakiti. Jadi ini perubahan paradigma yang sangat signifikan. Tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada yang namanya penghargaan. Yang diharapkan dengan adanya atau penerapan ini, siswa dan guru itu bisa memunculkan disiplin positif. Kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita sebagai guru itu berkolaborasi juga, baik itu dengan siswa, dengan rekan sejawat, dengan pimpinan, ya, dengan warga sekitar sekolah juga kita berkolaborasi untuk menciptakan pilihan baru yang dapat membuat solusi yang baik, ya. Kemudian Dr. William Glasser juga mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nih, ya, untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti mungkin teman-teman saya akan menyampaikan seperti apa. Oke, selanjutnya benar. Oke, apa sih makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya belajar. Yang selama ini masih miskonsepsi, ya. Terjadi miskonsepsi bahwa disiplin itu kita harus patuh dan tertib. Padahal makna disiplin itu belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini Dr. William Glasser ingin menyampaikan bahwa miskonsepsi ini sudah harus diubah, ya, bahwa makna kata disiplin yang harus patuh terhadap suatu orang lain dengan kata bahwa makna disiplin itu belajar dengan sungguh-sungguh, ya, belajar melalui diri sendiri, termotivasi sendiri untuk belajar, seperti itu. Selanjutnya, Bu Nur. Nah, ini untuk nilai-nilai kebijakan universal yang disampaikan oleh Dr. William Glasser itu ada nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal
dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, contohnya seperti apa? Nah ini ada nilai-nilai kebajikannya, ada mandiri, ada bernalar kritis, kemudian ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang tidak tersirat di sini seperti jujur, itu makna kebajikan atau kebijakan universal. Kemudian ada kalau di olahraga mah fair play, itu kebajikan universal juga. Nah ini ada teori motivasi manusia. Ada 3 teori motivasi manusia. Ada eksternal, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Motivasi eksternal yang menghindari ketidaknyamanan dihukum. Ada yang tahu bisa memberikan contoh? Aturan seperti apa Pak Bu? Wajib pakai sepatu warnanya apa gitu. Oke, wajib. Kita misalnya, padahal ada beberapa yang memang tidak punya atau tidak nyaman atau tidak suka dengan warna itu gitu. Tapi kan karena peraturan seperti itu jadi wajib walaupun tidak nyaman dan menghindari hukuman. Oke, mungkin yang disampaikan Bu Adia seperti ini. Siswa memakai sepatu hitam ke sekolah karena takut dimarahi sama Pak Denden. Seperti itu ya. Ya itu salah satunya, ini contohnya motivasi eksternal. Ya, kemudian yang kedua ada teori motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau itu masih eksternal ya. Yang tadi mau menghindari, yang sekarang tuh untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Contoh, ada yang bisa ngasih contoh? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu, boleh. Mendapatkan nilai 100 nanti dikasih coklat. Kita lebih aneh. Siapa? Kak, Paresna pengintennya ngajar kelas berapa? 11 ya? 11. Barang siapa yang bisa mengerjakan tugas tepat waktu, nilainya 100 dikasih coklat sama Paresna. Dan akhirnya kelas 11 itu rajin semua, gara-gara sama Paresna dikasih imbalan. Nah, Bapak membantu. Oke, itu ya gambaran dulu, gambaran. Yang ketiga ada untuk menghargai diri sendiri. Ini biasa disebut dengan teori motivasi internal. Ya, contohnya seperti apa Bapak Ibu? Namanya misalkan ini mah di kelas ya, di kelas 11 kebetulan. Jadi si anak itu akan terlihat rajin. Kenapa jadi rajin? Karena di kelas itu ada kegiatan. Jadi dia ngerasa bangga ketika dia nilainya bagus dan dipuji sama yang lainnya. Mungkin itu salah satu contohnya. Melakukan sesuatu tugas karena ingin dipuji sama cem-cemannya. Itu internal atau eksternal? Masih eksternal. Motivasi ini akan timbul dari diri sendiri. Contoh gini, misal saya sering terlambat. Contoh, saya akan memulai dari diri saya untuk menghargai diri saya sendiri, akan datang ke sekolah tidak terlambat. Itu aja. Itu motivasi yang ada di dalam diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini yang paling ideal yang mana? Internal. Apa konsekuensinya ketika murid dihukum karena tidak memakai sepatu hitam? Kalau diri saya sendiri ya, saya akan merasa dendam. Dan kalau misalkan saya yang menghukum, terjadi penyesalan Bapak Ibu. Dan itu akan memutuskan hubungan baik antara guru dan murid ya. Seperti itu. Itu yang untuk hukuman. Kak, sebentar belum. Satu lagi. Ini untuk imbalan dan penghargaan. Contoh, ini konsekuensinya kalau misalkan Paresna tidak mengajar lagi di SMA 1 Ciparai, apa yang terjadi dengan kelas 11? Hilang coklat. Hilang coklat, gak ada yang ngasih coklat Bapak Ibu. Bisa motivasi belajarnya dapat meningkat atau menurun?
menurun karena tidak ada yang ngasih coklat. Dan yang dikasih coklatnya semua atau satu atau sebagian? Semuanya. Begitu. Yang nilainya 100 berarti 12 satu hukum. 12 2 kumaha? 10 2 kumaha? Lamun anu teu ngerjakeun tugas kumaha? Nu teu ngerjakeun tugas. Nah, anu teu ngerjakeun tugas, yang tidak mengerjakan tugas, apakah di dalam dirinya timbul rasa sebuah merasa terendahkan? Timbul enggak kira-kira Bapak Ibu? Iri ya, iri temannya dapat coklat, dia nggak dapat. Nah, bisa dikatakan bahwa yang namanya hukuman atau penghargaan itu sebuah hukuman, Pak. Jadi hati-hati dulu gitu ya, seperti itu. Jadi memang menurut Dr. William ini ya, penghargaan itu bisa jadi sebuah hukuman. Next Bu Nurul. Pak Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang didamba-dambakan oleh Bapak KHD dan satu frekuensi lah istilah nama, muncul bahasa ya namanya. Jadi satu jalur dengan Bapak Dr. William Glazer. Dari zaman dulu juga Pak KHD itu ingin menumbuhkan bahwa belajar itu sebuah kebutuhan. Disiplin positif itu bukan paksaan tapi kebutuhan kita, gitu ya. Selanjutnya sampai sini dulu Bu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bu Nur Siti Robiah, dipersilakan waktu dan tempatnya. Hatur nuhun Pak Denden, semua paring waktosna ya, syukuring kanggo ngadugikeun materi kedua. Ya, teman-teman, menarik sekali tadi materi dari Pak Deden. Sebelum saya lanjut ke hukuman konsekuensi dan keyakinan kelas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Siti Robiah, guru di sini, guru mata pelajaran bahasa Sunda, dan kebetulan saya menjadi CGP angkatan 10. Saya berharap teman-teman juga nanti sama ya, mengikuti seperti yang kita lakukan menjadi CGP di angkatan berikutnya. Kita lanjut ke hukuman dan konsekuensi. Nah, oke, sebelum ke sana, kita tadi kan bikin kesepakatan kelas ya. Kalau misalnya sebelum kesepakatan kelas, kita biasanya ada peraturan. Ya, di sekolah ini ada peraturan, Bapak Ibu? Ada peraturan nggak? Ada ya. Tapi kenapa sekarang harus ada keyakinan? Cukup aja peraturan aja ya. Misalnya tadi seperti tadi tidak boleh makan minum. Terus apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Contoh lagi, misalnya kenapa kita harus pakai helm? Peraturan dari polisi kita harus pakai helm karena motivasinya masih eksternal. Jadi kadang-kadang kita tidak melakukan pakai helm karena di sana kan nggak ada polisi. Lewat Ciparai kayaknya tiap hari nggak ada polisi deh. Nah itu masih eksternal. Terus termasuk juga pakai masker, mencuci tangan, terus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini contoh-contoh saja. Nah, kawan-kawan, ya sebelum kita ke keyakinan kelas, tadi kan masih peraturan ya. Kalau sebatas motivasi eksternal, menurut teman-teman ini akan berdampak tidak? Berdampak tidak? Tentu tidak ya. Karena apa? Tadi seperti tadi kan pakai helm, akhirnya banyak juga yang nggak pakai helm. Nah, maka di sini diperlukan keyakinan-keyakinan yang timbulnya dari motivasi internal. Ya, kita lanjut lagi ya. Tapi untuk menjadi sebuah keyakinan ini melalui proses juga. Oh, kalau gitu nggak perlu peraturan, udah aja keyakinan, enggak. Tetap kita harus melewati proses-proses ya. Nah, proses untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita agar semuanya nyaman, tertib, ya tentunya berawal dari peraturan. Ya, kalau misalnya di kelas ya berasal dari peraturan kelas.
Kemudian kalau misalnya peraturan kelas sudah diciptakan, sudah nyaman, terus kita nanti diproses untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi ini lebih lebar dari peraturan kelas. Nah, kalau sudah menjadi keyakinan kelas, ini akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, kalau sudah lingkungannya positif, sasakola ieu di SMA Negeri Hiji Ciparai ternyata sudah lingkungannya positif, maka akan tercipta budaya positif. Ini sesuai dengan tema kita hari ini, budaya positif. Next, ya. Coba kita lihat ya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu ya apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Tapi kita akan uraikan lagi, barangkali kita harus saling mengingatkan ya apa yang dimaksud hukuman, konsekuensi. Contoh, biasanya yang dinamakan hukuman menyakitkan tidak? Menyakitkan ya. Jadi contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh gini, anak-anak nanti kesiangan disuruh lari. Ada efek negatif atau positif di situ? Emosi negatif, positif? Negatif. Nah, ini hukuman biasanya akan menyakitkan. Nah, karena efek negatif ini akan mengakibatkan anak sakit untuk jangka waktu lama. Bisa saja anak jadi dendam. Wah, baheula ku si bapak ieu dihukum. Wah, mungkin seperti itu. Nanti berarti adik kelas saya akan saya seperti itu, gitu ya. Atau mungkin ketika jadi guru, ya ini akan mengakibatkan dampak waktu lama. Terus bisa jadi anak membenci kedisiplinan. Nah, ini karena berupa paksaan. Ya bisa saja anak menjadi menyakiti diri sendiri. Nah, konsep dirinya buruk. Ya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang, kamu tadi naik atau panjat tebing enggak? Enggak, karena apa? Karena takut hukuman. Ya, tapi di situ ada efek negatifnya, emosi negatif, marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Pokoknya emosi-emosi negatif mungkin saja terjadi di anak itu. Nah, keduanya kita akan lihat dengan konsekuensi. Ya, kalau konsekuensi, nah ini karena udah ada peraturan, ya misalnya sesuatu itu atau harus terjadi ya. Misalnya anak-anak karena sudah ada aturan, kalau yang tadi hukumannya bisa saja tidak ada di aturan, tapi kalau konsekuensi ini aturannya udah dari awal. Misalnya kalau anak kesiangan, anak harus kembali lagi. Atau anak misalnya harus tadi ya lari, tapi itu sudah tercantum dalam aturan. Makanya itu masuk ke konsekuensi. Tapi anak di sini tetap akan merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu lebih pendek. Dan biasanya anak juga mulai menghargai disiplin karena takut ya. Terus anak juga mudah menyesuaikan diri. Terus anak juga akan belajar mematuhi peraturan. Dan anak juga biasanya akan tidak nyaman untuk sementara waktu. Menurut Bapak Ibu, di antara dua ini ada yang Bapak Ibu pilih enggak? Ada? Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lanjut ya Bu Nurul ke restitusi. Ternyata konsekuensi juga ini ada emosi negatif walaupun dalam jangka waktu pendek. Nah, sekarang di disiplin positif ini kita mulai belajar restitusi. Jadi, kalau restitusi ini akan mengakibatkan emosi yang lebih positif daripada dua tadi ya, hukuman dan konsekuensi. Nah, ya kita lihat langsung ya ke restitusi. Ini biasanya akan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban akan mendapatkan ganti, terus murid mendapatkan penguatan, masalah juga akan terpecahkan.
murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah ini contohnya nanti apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid nantinya akan belajar menghormati diri sendiri sesuai motivasi tadi yang awal ya. Akan timbul motivasi internal. Ya kita lanjut. Ya jadi tadi untuk konsekuensi efek jangka pendek tapi itu lebih netral daripada yang negatif. Di tengah-tengah. Nah ini langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Sebentar, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah membuat keyakinan kelas gak? Belum pernah. Nah, sebetulnya untuk membuat keyakinan kelas ini berangkat dari prosesnya itu berangkat dari peraturan kelas. Nanti peraturan kelas yang tadi seperti contoh ya, yang Pak Denden tadi ungkapkan di sini ini ada peraturan kelas. Nanti sebelum jadi keyakinan kelas dikumpulkan dulu ya yang mirip-miripnya. Terus nanti sebelum jadi keyakinan harus dibuang kata-kata atau kalimat yang tidak positif. Contoh, tidak boleh makan minum. Jadi kalimat yang positif. Jadi boleh makan minum. Nah, jadi kalimat-kalimatnya harus diganti dulu jadi menjadi positif. Dan nanti diproses untuk menjadi sebuah keyakinan adalah setelah dikumpulkan diambil poin-poin yang menjadi poin-poin universal kebajikan universal. Contoh, bertanggung jawab. Kenapa harus pendek? Jadi lebih pendek lagi dan itu sudah mencakup. Jadi misalnya beberapa peraturan jadi satu. Nah itu menjadi keyakinan. Kenapa harus sedikit ya, biar anak-anak lebih lebih mudah mengingat. Dan nanti juga akan kita lihat langkah-langkah implementasi keyakinan kelas. Oke, yang pertama ya sebelum kita membuat keyakinan kelas, nanti di kelas misalnya kita kan sekarang mau menghadapi tahun ajaran baru nih. Nah sebaiknya apalagi wali kelas ya, kita bikin dulu keyakinan kelas. Tapi bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Nah kita harus mengetahui dulu prosesnya. Dan sebelumnya kita juga harus menjelaskan kepada siswa betapa pentingnya kesepakatan kelas ya, karena sebelum keyakinan kelas kita bikin kesepakatan ya. Jadi kesepakatan kelas ini bagi proses kelancaran pembelajaran. Keduanya adalah menyepakati waktu diskusi kelas wajib dilakukan. Jadi ini berapa menit ya untuk diskusi ini? Takutnya kayak sekarang ya udah pada ngantuk, ini udah kayaknya katanya 1 jam. Ternyata tadi karena nggak ada diaturan ini udah 1 jam lebih gitu ya. Ternyata belum selesai. Nah, baiknya waktu diskusi juga ini dikemukakan, Bu, waktu diskusinya sekian. Nah, itu harusnya disepakati juga. Ketiga, ya untuk kesepakatan ini tentunya kita akan memimpin diskusi. Terus keempatnya adalah guru menampung ide, gagasan, masukan. Nah, ini ide, gagasan, masukan. Karena kalau satu-satu mungkin akan lebih lama, mungkin ibu bapak bisa seperti tadi dikasih sticky notes gitu ya. Jadi supaya anak lebih cepat hasilnya, dan anak jangan seperti sekarang kan duduk gitu ya. Kalau keluar dari zona nyaman kan ada gerakan. Oke. Nah nanti harus ada juga umpan balik yang harus dilaksanakan Bapak Ibu. Terus akhirnya kalau sudah disepakati dan dibuat nanti keyakinan, hasil diskusinya nanti disimpulkan. Nah hasil dari kesepakatan tersebut nanti bikin poster, nanti ditempel, disampaikan dulu ya ke anak-anak, ini nih kesepakatannya. Terus hasil rancangan posternya disampaikan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau tidak dievaluasi, ini kemungkinan akan mantul. Bukan mantap betul, tapi sia-sia. Jadi pertama ada keyakinan kelas, tapi tidak ada proses selanjutnya, ini tidak ada artinya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa
ini ada konsekuensi jika ada kesepakatan yang dilanggar perlu diputuskan ya, karena netral ini bisa diambil ya untuk konsekuensi. Ke-11-nya mengevaluasi kembali kesepakatan, ke-12-nya hasil keyakinan kelas disosialisasikan ya, tadi dibuat poster di media sosial boleh pokoknya disosialisasikan di kemudian next ya. Ini bisa dilewati, ini contoh-contoh keyakinan yang telah kami buat di kelas kami ya. Ini seperti contohnya selalu menjaga kebersihan, saling menghargai, selalu bekerja sama, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, membudayakan budaya, semangat belajar, atau tadi bisa yang Pak Deden katakan jujur gitu ya, dan sebagainya. Itu contoh-contoh untuk keyakinan kelas. Selanjutnya, Bu Dono. Nah, selesai alhamdulillah ya, nggak ada praktek di saya karena nanti prakteknya di bagian Bu Nurul bersama Bu Nurul, yaitu dengan materi yang ketiga ya. Kita ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Oke, selanjutnya mangga Bu Nurul dilanjutkan. Sebentar Bu, mau menambahkan sedikit. Oke, enggak. Tadi tentang yang konsekuensi dan hukuman. Mungkin Bapak Ibu agak bingung antara membedakan konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu apa yang dilanggar dia akan dihukum dan biasanya tidak nyambung dengan Betul. Tidak nyambung dengan betul. realita yang ada. Contoh, misal anak terlambat datang ke sekolah, dihukum lari 5 keliling lapangan, itu tidak. Ya, betul. Itu namanya hukuman. Betul. Tapi kalau untuk konsekuensi, biasanya saya sebelum belajar PJOK itu suka bikin keyakinan kesepakatan kelas. Yang terlambat datang berarti absennya dikurangi atau lari 5 keliling. Nah itu konsekuensi. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau konsekuensi seperti itu. Kalau olahraga telat lari terjadi masalah. Nah, itu konsekuensi. Betul. Kalau misalkan hukuman telat datang ke sekolah, lari 5 keliling itu Hukuman. Itu Betul. perbedaan hukuman dengan Ya, betul. konsekuensi ya Bu ya. Ya betul, betul sekali Pak Deden. Terima kasih masukannya. Betul sekali. Kalau untuk lebih jelasnya, yaitu hukuman itu enggak berhubungan dengan apa yang dikerjakan siswa. Kalau pelajaran PJOK disuruh keliling lapangan itu wajar karena pelajaran PJOK. Kalau misalnya pelajaran bahasa Sunda, saya suruh push up, berhubungan enggak? Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya itu. Mungkin untuk gambarannya seperti itu. Mungkin selama ini saya juga pelaku hukuman dulu sebelum mengetahui ini, jauh sebelum saya belajar di sini, saat saya muda, saya sering menghukum siswa. Terima kasih Pak Deden masukannya. Ada lagi tanggapan yang lain? Bu Nurul mau atau mau langsung ngisi? Oke, terima kasih. Silakan Bu Nurul. Baik, terima kasih Ibu Nur Siti atas pemaparannya mengenai hukuman, konsekuensi dan keyakinan kelas ya. Yang sedikit saya tambahkan, mungkin keyakinan kelas itu adalah yang tadi sebelumnya Pak Deden jelaskan, yaitu berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya baik mau dia agamanya apa, dia mau dari statusnya apa, sukunya apa, bahwa nilai kebajikan itu, keyakinan kelas itu diyakini bahwa itu adalah hal yang benar. Misalnya jujur, mau agama apapun, mau suku apapun, yang namanya jujur itu adalah hal yang baik, dan tidak jujur itu adalah hal yang salah. Seperti itu, mungkin tambahnya sedikit. Nah, izin saya memperkenalkan diri dulu Bapak dan Ibu, meskipun Bapak dan Ibu sudah mengenal. Nama saya adalah Nurulisa Desiana. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak sebagai CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Ciparai. Saat ini saya akan memaparkan mengenai kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, langsung saja. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ini 5 kebutuhan dasar ini dimiliki oleh seluruh manusia, baik itu dari yang kecil sampai yang sudah tua.
Ya, 5 kebutuhan dasarnya itu apa? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ini kaitannya dengan physically. Misalkan makan, minum, pakaian, rumah, termasuk hubungan biologis. Ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya, cinta dan kasih sayang. Semua manusia membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang, love and belonging. Jadi semua manusia itu pasti membutuhkan ini. Ini adalah kebutuhan dasar. Kalau ada yang tidak tercapai, artinya kalau misalkan anak gitu ya, ternyata mengalami sesuatu yang tidak normal. Tidak normal dalam artian perilakunya menyimpang, mungkin ada dari kelima kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Yang ketiga itu ada kebebasan, freedom. Manusia ini pada dasarnya butuh kebebasan. Bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia pilih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Resna di awal, ya, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol anak, karena anak itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, itu adalah pilihan dia. Lalu kesenangan, fun. Setiap orang butuh kesenangan, betul? Betul. Mari kita tepuk semangat dulu biar senang. Ya, tepuk semangat gimana tadi pada saya lupa. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Gitu ya. Mudah-mudahan jadi lebih semangat lagi. Lebih senang lagi ya, karena sejatinya manusia itu butuh kesenangan. Bapak dan Ibu punya hobi pasti. Di sini bapak-bapak hobinya sepak bola. Bapak-bapak yang baru boleh ikut bergabung supaya merasa senang nanti gabung dengan klub sepak bola bapak-bapak di sini. Kemudian kekuasaan. Setiap manusia itu membutuhkan kekuasaan, ya, terutama kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ya, selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol, ya Bapak dan Ibu. Posisi kontrol itu ada 5. Di sini yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Apa ini posisi kontrol? 5 posisi kontrol ini adalah posisi yang kita miliki terhadap anak. Sejauh ini Bapak dan Ibu menjadi berperan sebagai apa? 5 posisi kontrolnya. Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah pemantau? Atau manajer? Nah, kira-kira lebih sering yang mana Bapak dan Ibu? Apa? Bapak dan Ibu jadi apa? Penghukum? Penghukum? Nah, ini kita lihat ciri-cirinya ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk posisi penghukum itu guru berbuat misalkan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah posisi penghukum. Lalu pembuat orang merasa bersalah. Biasanya yang dilakukan itu adalah berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu, atau suka merasa gini, atulah kamu tuh jangan kayak gitu, tuhnya ibu bilang apa, nanti ibu dimarahin sama bapak kepala, cik atunya karunya ke ibu, suka gitu gak sih? Cik atulah, oh berarti ya kata gitu, cik atulah tong gitu sing karunya ke ibu, misalkan gitu. Cik atulah bapak, cik karunya ke bapak gitu ya. Nah biasanya seperti itu ya.
tindakannya itu langsung dilakukan. Kemudian di sini, nah ini gurunya berkata kalau membuat orang misalnya kamu tuh seharusnya seperti ini, kan kamu udah tahu kayak begitu, ya jangan dilakukan lagi gitu. Ibu capek tau nggak kayak gitu, ibu capek. Biasanya gitu, mau apa aduhnya iya deui gitu ya biasa. Iya deui udah mata eta deui gitu. Iya. Seperti itu. Nah, kalau teman itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuknya. Misalkan nih, ada tugas yang belum, ya udah sok kerjain sama ibu dikumpulin. Ya gampang lah, nanti dikumpulin ke ibu gurunya, misalkan kayak gitu. Nanti sama ibu dibantuin, sok buru kerjakan. Oke, kok ibu dibantuan. Nah, seperti itu misalkan. Itu adalah posisi sebagai teman, ya udahlah biarin misalkan kayak gitu. Kemudian pemantau lebih ke menghitung dan mengukur ya. Jadi lebih ke bertanya aturannya apa. Kemarin kan sudah ada aturannya apa. Nah, berarti konsekuensinya gimana. Nah, seperti itu kalau pemantau. Nah, lain dengan manajer lebih mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu bisa seperti itu? Apa alasan kamu seperti itu? Apakah betul kejadiannya seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, mungkin itu pertanyaan-pertanyaannya. Ya, apa yang kita yakini gitu. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki permasalahan ini? Mau bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat? Nah, itu adalah posisi kontrol untuk manajer, ya. Nah, dampaknya pada murid apa sih? Kalau pada posisi penghukum, itu berarti anak bisa mengulangi kesalahan yang sama, ya. Karena mungkin tidak muncul dari diri dia untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik tersebut. Dia melakukannya itu karena takut dihukum atau apa, tapi karena takut dihukumnya itu karena faktor eksternalnya itu, akhirnya bisa saja suatu hari dia melakukan kesalahan yang sama. Nah, kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, itu akan berdampak dia merasa rendah diri, ya. Dia merasa bersalah, akhirnya dia merasa rendah diri, dia merasa menjadi anak yang gagal, gitu ya. Nah, di sini intonasi ibunya biasanya rendah dan muridnya itu biasanya berkatanya, ya ibu maafkan saya salah, seperti itu. Kemudian pada posisi teman. Nah, pada posisi teman ini akan menyebabkan anak itu menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jadi anak itu biarinlah gak ada ibu ini, biarinlah si ibu mah ada baget, si ibu mah ada ngeprank sama saya, gampang lah si ibu mah. Jadi seperti itu jatuhnya, sehingga anak itu jadi ketergantungan dan tidak mandiri. Alhasil suatu saat ketika gurunya tidak membantu, anaknya merasa kecewa dan merasa ibu mah nggak temenan nih sama saya, ibu nggak ngebantu saya sih. Nah, itu jadi kecewa jatuhnya. Kemudian kalau posisinya pemantau, pada posisi pemantau, itu dampaknya terhadap murid itu, murid menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia berfokus kepada, jadi hitung-hitungan, lebih ke hitung-hitungan. Kalau misalkan dia melakukan sesuatu, dapatnya apa nih? Kalau dia tidak melakukan sesuatu, berarti dampaknya apa nih? Akankah dihukum atau apa? Jadi lebih ke perhitungan jatuhnya. Nah, sementara kalau pada posisi kontrol itu manajer, itu anak
bisa mengevaluasi diri, bagaimana dia memperbaiki diri dia sendiri, cara dia memperbaiki dirinya sendiri, dan harus muncul dari diri dia sendiri, inisiatif dari diri dia sendiri, seperti itu. Nah, itu 5 posisi kontrol. Ini kalau untuk yang penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu anak cenderung menghindari hukuman. Kemudian kalau pada posisi teman dan pemantau, itu anak lebih cenderung itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Dan kalau pada posisi manajer, itu yang tumbuh dari intrinsik itu sendiri, yaitu menghargai diri sendiri. Selanjutnya, nah ini contoh posisi kontrol ya Bapak dan Ibu. Ini posisi kontrol menghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai posisi manajer, ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Nah, ini Kalau restitusinya Naren ya. menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dilanjut. Nah, ini tahapan posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak dan Ibu. Pada tahapan sebagai manajer itu menerapkan segitiga restitusi ya. Di sini menanyakan tentang keyakinan kelas, kemudian apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Dilanjut Bu Siti. Nah, ini untuk restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
gitu ya. Kemudian supaya apa? Supaya mereka menjadi manusia yang mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Selanjutnya, ya ini ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan perasaan, kemudian menuntut, kemudian mencari kebutuhan dasar, restitusi diri, kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan, kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia tidak gagal. Nah, ini adalah prinsip pengerjaan segitiga restitusi. Yang pertama itu diawali dengan menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, dia merasa gagal. Nah, ketika dia merasa gagal, maka dia harus distabilkan dulu. Artinya dia dari yang merasa gagal, dia harus kembali ke dirinya sendiri untuk kembali ke kelompoknya yang tidak gagal. Contohnya apa? Kita memvalidasi nih. Kalau misalkan anak terlambat gitu, berarti ya kenapa terlambatnya? Karena saya atau dia tidak membawa buku pelajaran. Kenapa tidak membawa? Karena lupa. Ya, lupa adalah suatu hal yang manusiawi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah yang dilakukan anak tersebut betul atau salah? Misalkan, apakah yang sudah kamu lakukan betul atau salah? Kalau dia bilang, ya Bu saya salah. Kenapa saya salah? Misalkan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Lalu apa keyakinan kelas atau keyakinan universal yang sudah kamu langgar atau kamu langgar yang padahal sudah disepakati. Itu adalah bentuk dari segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini adalah cuplikan dari penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Syutingnya pas lagi P5 ya Bapak dan Ibu, jadi rada berisi. Nah ini posisi menstabilkan identitasnya. Bukan karena saya tidak mau latihan Bu, tapi jadwal latihan sepulang sekolah sudah bentrok dengan jadwal latihan eskul saya. Kalau saya tidak hadir, pasti saya dimarahi oleh kakak tingkat saya. Saya juga bersalu kepada Jaka menegur saya sambil marah-marah di depan teman-teman. Saya akan jadi malu dan akhirnya marah. Lalu saya menulis buku skenario yang dibayar. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan apakah tepat atau justru malah menambah masalah? Tidak Bu, saya minta maaf kepada Kak Tima karena sudah mengganggu. Nah ini pada posisi validasi kesalahan. Lalu apa keyakinan kelas yang sudah kalian langgar? Saling menghargai Bu. Nah ini tahap yang ketiga ya, menanyakan keyakinan. Betul sekali. Lalu apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Jaka
Bagaimana Zara? Apakah yang dilakukan Fatimah bisa membuatmu nyaman? Iya Bu, saya juga meminta maaf kepada Fatimah karena sudah berbicara kasar dan menegur di depan teman-teman. Tapi saya juga ingin komitmen Fatimah ditepati. Baik, nah bagaimana jika sekarang kalian mendiskusikan kembali jadwal latihan yang dibuat Zara agar tidak bentrok dengan jadwal latihan Fatimah? Baik Bu, saya akan membuat jadwal latihan lagi dan menyesuaikan dengan waktu yang Fatimah punya agar tidak bentrok dengan ekstrakurikulernya. Baik Zahra, bagaimana Fatimah? Apakah solusi ini dapat membuatmu lebih nyaman? Ya Bu, nanti saya akan sampaikan jadwal latihan ekskul saya kepada Zahra. Saya juga akan meminta izin dengan baik-baik kepada kakak tingkat saya jika memang sangat diperlukan dan mendesak. Alhamdulillah kalau begitu ya. Sekarang kalian boleh saling perjalanan dan minta maaf. Alhamdulillah ya. Sekarang kalian boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, itu adalah contoh praktek segitiga restitusi yang sudah dilakukan ya Bapak dan Ibu. Tapi ternyata di sini juga tidak mulus sebetulnya ya. Ada beberapa refleksi dari apa yang sudah saya lakukan itu ya memahami ya, kita harus betul-betul memahami ya tentang 5 posisi kontrol ya. Kemudian itu yang paling susah adalah menstabilkan emosi kita. Jadi kalau misalkan ketika ada suatu masalah, kadang kita udah tersebut emosi aja. Padahal kan kita harus melakukan segitiga restitusi, tapi kadang emosi itu suka spontan ya Bapak dan Ibu, itu yang sulit. Kemudian ya untuk melakukan posisi kontrol yang ke-6 ini, yang ke-5 ini yaitu sebagai manajer kita perlu banyak latihan ya Bapak dan Ibu. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sekarang kita akan mencoba berpraktik segitiga restitusi. Di Bapak dan Ibu sudah diberikan lembar ya Bapak dan Ibu. Di situ sudah diberikan lembar. Lembar ada yang menjadi guru dan ada yang menjadi murid. Kasusnya berbeda-beda Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu lihat, kemudian Bapak dan Ibu baca. Lalu Bapak dan Ibu praktikkan. Ada yang menjadi murid, ada yang menjadi guru dengan kasus yang sama Bapak dan Ibu. Silakan boleh contohnya mana? Contohnya di sini, misalkan di sini saya mendapat kasus segitiga restitusi A dengan peran saya sebagai murid. Di sini saya baca dulu, saya adalah Ali, ya, seorang murid kelas 8 SMP. Bu Nurul, ini contoh ya, contoh saya sama Bu Nurul menerapkan segitiga restitusi. Saya sebagai murid, Bu Nurul sebagai ibu guru. Ya, yang kasus A, Bapak Ibu boleh dibaca. Ya, di situ Bu Nurul yang A. Ya, di sini saya adalah wali kelas 8 SMP. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapat Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa Anda ada keyakinan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sekolah Anda mengajak Ali untuk berbicara, gitu. Nah, di sini saya mengajak Ali berbicara dan menerapkan segitiga restitusi. Yang 3 tadi, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu di situ sudah ada panduannya. Sudah ada. Ya, di sini sudah ada panduannya untuk dilakukan percakapan. Ya, Bapak dan Ibu boleh mencoba. Silakan, mau dipraktikkan Pak Deden atau gimana? Ayo, contohnya ya Abi jeung Bu Nurul. Abi Ali. Ya. Contoh misalkan, Ali, Oh iya Bu.
aja sini Ali. Ya Bu. Selamat sore Bu. Ali, ibu dengar kemarin kamu mengejek Amira, apakah betul? Betul Bu, saya teh kemarin teh ngejek Amira. Gara-gara nilainya kecil Bu. Nah, tapi nama teh gitu Bu ceritanya Bu. Jadi kemarin Bu, habis ulangan, Ya. saya teh memperlihatkan nilai saya. Ya, terus? Ternyata biasanya kan saya teh nilainya leutik Bu. Ya. Menang 50, ku abdi ditinggalin ke 70. Efek si Amira teh 30 Bu. Ya. Terus kamu ngapain? Ya saya teh nggak maksud ngejek Bu, cuma memperlihatkan aja, cuma dia jadi nangis. Ya, mungkin maksud kamu merasa senang karena mendapat nilai lebih bagus dari teman kamu ya? Ya Bu, tadi kan memang gitu. Ya, merasa senang karena mendapat nilai bagus itu adalah hal yang wajar Ali. Tapi mengejek apakah itu hal yang baik? Salah Bu, maaf Bu, saya udah ngejek Amira. Ya, lalu apa kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar? Menghargai teman Bu, menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, betul sekali Ali. Coba sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya mau minta maaf aja ke Amira Bu, ajak dia makan di kantin. Ih, baik sekali Ali. Ibu diajak aja sekalian. Ayo Bu. Ya baiklah. Nah itu contoh segitiga restitusinya ya Bapak dan Ibu, boleh dipraktekkan dengan posisi kontrol dan perannya masing-masing. Silakan Bapak dan Ibu. Mangga Bapak Ibu, anu bade kapayun kasus B dan C. Bahasa anu bade nyobian. Ciko, sedang apa di sini? Ya, Bu. Bukannya hari ini ada jadwal piket di kelas, kenapa kamu tidak membantu teman-temanmu? Astagfirullahaladzim. Bu, iya. Piket tadi teh udah lapar, langsung keluar aja pengen pulang. Lupa Bu. Kasihan teman-teman kamu tidak dibantu. Iya Bu, maaf Bu. Tadi teh memang saya lupa jadi nggak izin dulu nggak pamit dulu ke teman-teman Bu Juju langsung pulang. Kenapa? Ya lupa Bu. Iya lupa dan lapar Bu. Jadi saya tidak konsen. Lapar memang hal yang manusiawi, tapi kalau kamu mau jajan atau meninggalkan kelas, sebaiknya kamu ajak teman-teman kamu juga. Aku disuruh menaktir Bu. Jadi saya berangkat sendirian. Iya Bu. Nanti kedepannya kalau seandainya kamu lapar atau haus atau mau jajan, ajak teman-temanmu biar bareng-bareng jajannya. Iya Bu. Terus alasan kamu selain lupa apa? Emang kamu tidak mau piket? Enggak Bu. Karena Saya- ibu mendengar dari temanmu, kamu langsung terburu-buru membawa tas. Iya tadi teh kan pengen kebelet dulu Bu, ke kamar mandi dulu dan gitu lapar makan Bu jadinya. Gitu Bu, tadi teh ke WC dulu. Terus untuk kedepannya, apa kamu mau mengulangi lagi kesalahanmu ini? Enggak Bu, insya Allah kalau gitu Bu enggak akan mengulangi lagi. Tindakan apa yang kamu lakukan ke temanmu karena tadi sudah meninggalkan kelas? Mau balik lagi ke kelas, mau piket Bu, mau minta maaf. Iya, tapi enggak akan ajak makan Bu kalau bulannya Bu. Oke, baik. Ibu percayakan itu sekarang kepada kamu, semoga tidak mengulangi kembali. Iya Bu, siap Bu. Nuhun Ibu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Nuri dan Pak Resna. Tangan buat Bu Nuri dan Pak Resna, terima kasih ya sudah baik sekali menerapkan segitiga restitusi. Ada sedikit tambahan ya tadi ketika Pak Resna dan Bu Nuri memvalidasi tindakannya belum ada apakah ya tadi harusnya ada pertanyaan dulu, apakah kamu sadar tindakan kamu itu salah. Nah itu ya, tinggal itu dulu. Udah menstabilkan identitas, boleh kamu merasa lapar merupakan hal yang manusiawi. Namun apakah kamu paham tindakan kamu itu salah?
Nah itu belum termunculkan dulu ya. Tapi overall udah bagus mantap. Ya. Dan Pak Resna ya, Ciko. Udah Selanjutnya ya. sebentar Oke. ada tambahan. Tadi terakhir juga harusnya ada ini ya, keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan lagi apa keyakinan kelas yang kamu langgar gitu. Jadi dikembalikan lagi apa kesalahannya kamu dia gitu. Nah, itu sip ya, jadi 2. Oke. Ada lagi kasus B mungkin? Sebelum ke kasus B, saya kasih dulu itu is breaking biar Boleh, biar semangat. ya, saya sok malah berdiri, Bu Bapak, berdiri. Sedikit berdiri lah. Berdiri. Kalau saya bilang 1, kalau saya panggil 1, tepuk teman sebelah kanan bilang, "Hei." Contoh, betul. 1. Lagi 1. Cing tarik atuh, he. 1. Cing tarik tepuknya. Cing 1. Nah, gitu ya. Oke. Kalau saya bilang 2, bilang sik asik. Nah, kayak dulu ya. 2. Oke, 2. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, kalau saya bilang 3, ibu bapak ya, siap ya. Oke, siap. Kalau saya bilang 3, ibu bapak ya, 1 Wah. 3. Wah, kurang ya. Kurang semangat sih, semangat tuh Pak Resna. 3. 1. 2. Bingung ini. Jadi 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih Ibu Bapak Guru. Nah, iya. Oke, terima kasih Bu Guru. Oke, kita lanjut Bu Guru. Mungkin yang kasus B, siapa yang mau? Bu Indah dan Bu Atia katanya boleh. Pak Dendi. Boleh Pak Dendi. Pak Dendi dan Bu Atia mungkin? Tadi Bu Atia katanya mau. Ya. Atau Bu Atia dengan Bu Linda. Bu Atia dan Bu Indah? Ya, silakan. Tidak. Wah, mau dihukum memang wah. Tidak ada salah dan benar. Semuanya win-win. Ya. Betul. Jadi siapa? Bila dan Bita ya. Bita. Bu Atia jadi murid. Bu Inah jadi guru. Malah. Selamat pagi Bita. Selamat pagi Bu. Bita, kemarin Ibu bertemu dengan Pak Basti. Kata Pak Basti, kamu sering keluar kelas, apa benar? Benar Bu. Kira-kira keluar kelas itu kamu pergi kemana? Kan sedang belajar. Ke WC Bu. Oh benar, mau pergi ke WC. Iya Bu, soalnya sakit perut. Sakit perut, emangnya kamu makan apa? Sampai kamu bolak-balik terus sedang belajar. Nggak makan apa-apa Bu. Mungkin makan sebelah aja Bu. Terus sebelahnya kebuka, jadi mungkin dikerubutin laler, jadi agak sakit perutnya. Bita, kita tuh nggak apa-apa kalau misalnya berbuat salah. Lebih baik kita mengakui kesalahan kita, karena manusia tuh nggak ada yang sempurna. Karena yang laporan ke ibu nggak cuma Pak Basti, beberapa guru pula bilang bahwa Bita sering keluar kelas ke WC. Bisa ceritakan pada ibu dengan jujur? Awalnya ke WC Bu, tapi karena WC-nya deket kantin, mungkin agak belok sekalian Bu. Jadi ya begitu Bu, sebentar. Jadi sebetulnya kamu bolak-balik itu ke kantin ya, bukan ke WC.
kadang-kadang Bu, kadang-kadang ke kantin. Kayak Ibu paham, pasti kamu punya alasan tertentu kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut. Yang tadinya awalnya ke WC jadinya ke kantin, mungkin karena kamu lapar. Tapi sebaiknya ke depannya kamu harus bisa jujur. Kan jujur itu sebuah keyakinan yang ada di kelas kita kan ya. Kalau memang kamu lapar, maka makanlah sebelum pembelajaran dimulai. Agar ketika belajar kamu tidak berbohong kepada guru. Baik Bu, kedepannya saya akan jujur kalau saya mau ke kantin. Ke WC Bu. Iya bisa, baik kalau begitu. Mari kita perbaiki bersama-sama ya. Ya, terima kasih buat Bu Atia dan Bu Indah. Beri tepuk tangan yang ya. Mangga. Tadi sedikit lagi seperti yang kasus tadi di kasus B ya, untuk disambungkan dengan keyakinan ya, karena ini sangat penting untuk menggali motivasi internalnya dari siswa, jadi dikembalikan ke keyakinan. Itu mungkin Pak Dede. Terima kasih Bu Nur Siti ya. Iya. Jadi, Untuk menerapkan segitiga restitusi ini susah-susah gampang ya Pak Dede. susah. Teorinya mah gampang, tapi dan praknama ya Bapak dan Ibu. Praknama sesah gitu. Kadang kita udah lupa kalau udah ada masalah mah gitu ya, apalagi menerapkan segitiga restitusi ini. Ya spontan itu tadi, tapi tentu perlu dilatih ya Pak Dede. Jadi memang penerapan praktik tiga restitusi ini salah satunya kontrol diri Bapak Ibu. Ini Bu Nur. Dari ketiga kasus tersebut kita bisa analisa ya. Setiap murid itu punya motivasi. Ya. Salah satunya yang tadi pertama siapa? Ali itu merasa bahwa dia itu mempunyai penguasaan yang tinggi terhadap satu mata pelajaran, sehingga ketika memperlihatkan nilainya kepada temannya siapa Amira ini merasa tertekan karena nilainya kecil. Kemudian untuk yang kedua kasus Ciko itu kebutuhannya bertahan hidup, dia pengen makan jadi pulang seperti itu ya Pak. Jadi memang ini motivasi dasar ketika siswa melakukan suatu hal yang menyimpang, dia punya motivasi. Itulah yang mendasarkan kita sebagai guru harus melakukan restitusi. Ya, kenapa hal tersebut? Kalau misalkan di dalam Islam tabayun, ya Bu Guru, Bapak Guru, kurang tabayunan heula, ya. Jadi tong langsung dihakimi, ya, karena hukuman dan penghargaan akan melukai seseorang. Seperti itu. Ya, jadi kadang gitu ya di kelas ternyata perilaku menyimpang yang muncul dari anak itu bisa jadi karena ada tadi kebutuhan dasar manusia yang memang tidak terpenuhi. Yang 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, seperti tadi Ali kebutuhan akan diakui, dihargai gitu kan, sehingga dia mengejek temannya Amira. Kemudian Ciko kebutuhan dasar untuk makan itu. Kemudian siapa Bita gitu ya, ada kebutuhan dasar yang juga ya penghargaan yang tidak terpenuhi. Jadi kalau misalkan ada anak yang memang menyimpang perilakunya, kita juga harus sadari jangan-jangan ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi sehingga muncul perilaku yang menyimpang. Itu mungkin ya. Ya, seperti itu. Nah, itu mungkin ya sampai sini. Maka ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan Disampaikan Ibu, pertanyaan atau tanggapan tentang apa yang kita bahas hari ini? Ya, ada pertanyaan? Yang awal-awal yang merdeka belajar gitu kan, yang setelah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu di depan gitu, muncul pertanyaan dari saya, bedanya merdeka mengajar dengan belajar berdiferensiasi siswa itu apa? Karena kan secara konsep tuh hampir sama ya, tetapi prakteknya mungkin bisa dibedakan atau memang tidak ada bedanya. Mangga silakan. Kalau
untuk Merdeka Belajar yang tadi Bu ya sudah disampaikan bahwa ketika kita dapat memaksimalkan potensi siswa, kita dapat menuntut siswa untuk mencapai potensi tertingginya, itu merupakan merdeka dalam belajar. Dengan siswa itu dengan cara siswa seperti apa, dengan minatnya seperti apa, itu merdeka belajar. Nah, untuk belajar berdiferensiasi mungkin kita akan bahas next episode, karena kita sedang mempelajari modul berdiferensiasi, belajar berdiferensiasi. Untuk saat ini mohon maaf, mungkin ini bisa jadi PR kita semua ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mangga ada pertanyaan lagi? Mangga Bu. Izin bertanya, mungkin Bapak atau Ibu punya tips atau cara bagaimana menumbuhkan motivasi internal bagi siswa terutama dalam hal pembelajaran atau kegiatan sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dengan Ibu Ibu Tia. Ibu Tia. Terima kasih dulunya Ibu Tia. Ini erat hubungannya kembali lagi dengan pembuatan keyakinan kelas terlebih dahulu. Jika kita sudah membuat keyakinan kelas, atau kalau misalnya belum membuat keyakinan kelas, ditanyakan keyakinan yang kamu percayai. Misalnya keyakinan yang kamu percayai kalau mau menjadi murid yang baik itu seperti apa? Atau kalau kamu misalnya, kamu cita-citanya apa? Oh, pengen jadi misalnya profesor. Nah, kalau misalnya jadi profesor, keyakinan apa yang kamu yakini, keyakinan apa yang kamu yakini untuk meraih menjadi seorang profesor. Jadi kita tetap berlaku sebagai manajer. Jadi kalau misalnya kita tadi kan posisi kontrol, jadi kita tetap harus berusaha berlatih untuk menjadi posisi manajer. Jadi semua kita bisa lalui, tapi yang paling penting supaya motivasi internal itu berhubungannya dengan keyakinan. Jadi kembalinya ke sana. Bagaimana puas atau mau ditambah dengan rekan-rekan lain? Udah mungkin ya cukup ya untuk maksimalkan waktu. Oke, sudah 2 jam kita bersama di sini. Mungkin ya Bapak dan Ibu, waktunya juga sudah cukup. Mudah-mudahan ada timbul pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan Bapak dan Ibu supaya lebih banyak menggali lagi. Sebetulnya materi-materi ini juga ada di PMM Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu mau juga gitu ya. Kemudian kita juga bisa sharing, mudah-mudahan di kesempatan lain kita juga bisa sharing lagi ya. Mungkin di tadi yang kata Bu Atia tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Mungkin juga nanti kita bahas lagi dari Bapak dan Ibu supaya kita bertambah pengetahuan dan mewujudkan visi sekolah kita itu. Baik, mungkin selanjutnya ada refleksi Bapak dan Ibu yang bisa diisi oleh Bapak dan Ibu ya. Mungkin nanti di-share ya di grup ya. Di-share di grup, Bapak dan Ibu boleh diisi refleksinya di grup langsung di situ mengenai kegiatan kita hari ini. Boleh dibuka di grup dan di-share udah deh. Sudah di-share katanya. Silakan boleh diisi hasil refleksi dari kegiatan kita hari ini. Pertanyaannya yang pertama, ini apa yang telah saya pelajari? Ya. Kemudian rencana apa yang dilaksanakan? Kemudian rencana tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan? Nggak apa-apa, cek abis kita yang salah, sadaya win. Ya. Nggak ada yang Tidak salah. ada yang salah Bapak dan Ibu ya. Oke, Bu Atia. Contohnya. Yang buat dia ya, saya mempelajari tentang materi budaya positif, hukuman dan konsekuensi strategi jaga institusi. Rencana apa yang akan dilaksanakan? Ingin menerapkan kesepakatan kelas untuk menciptakan keyakinan kelas. Oke, mantap. Rencana tingkat lanjut untuk lebih memahami karakter siswa dan bagaimana cara bulan. Oke, mantap. Ya. Saya mencoba menerapkan kesepakatan kelas ya Bapak dan Ibu di kegiatan pembelajaran saya khususnya matematika gitu. Ternyata ini sangat efektif Bapak dan Ibu. Ketika tadi yang ada kesepakatan kelas itu
Jadi ketika ada anak yang melanggar, kita tinggal perlihatkan lagi, kesepakatan awalnya apa. Jadi anak sadar, oh iya bu, iya bu, iya bu. Dan itu sangat efektif Bapak dan Ibu. Jadi pembelajaran jadi lebih berjalannya jadi lebih lancar. Ini Pak Teddy udah mengisi yang kedua, membuat peraturan kelas, motivasi belajar, segitiga restitusi dan lain-lain. Rencana apa yang akan dilaksanakan? Mencoba mengimplementasikan rencana tindak lanjutnya, menerapkan motivasi belajar yang tinggi pada diri sendiri dan peserta didik. Mantap Pak Teddy. Berarti next ikut CGP ya Pak Teddy. Siap, Pak Teddy di atas di CGP 12. Oke, mungkin mangga dilanjut ya, kita selesaikan saja acara hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang dan hadir mengikuti dari awal sampai akhir. Kemudian mohon maaf apabila dalam kesempatan kami menyampaikan ada kata atau perbuatan yang tidak mengenakan di Bapak Ibu. Kemudian dari kami segitu. Mohon menurut barangkali ada yang mau ditambahkan. Ya udah cukup sepertinya ya. Intinya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga di lain waktu kita bisa berbagi lagi, berbagi praktik baik dari kami atau dari rekan-rekan sekalian. Iya, baik, mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu, sama dari saya juga. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu di sini, kehadiran kami di sini berbagi praktik baik menjadi manfaat untuk Bapak dan Ibu. Juga Bapak dan Ibu yang sudah ada di sini mendapatkan pahala atas kerinduannya datang ke sini, menambah ilmu, mencari ilmu ya Bapak dan Ibu, dalam upaya mencari ilmu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup mungkin ya kegiatan kali ini. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya.